Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber cinta dan belas kasih, Engkau telah menyalakan api di dunia, yaitu Yesus, api cinta kasih-Mu. Kami mohon semoga cinta dan belas kasih-Nya melepaskan kami dari segala dosa. Utuslah Roh-Mu dan tinggal di dalam hatiku. Dengan demikian, aku dapat menempuh hidup ini dalam bimbingan dan penyertaan Roh Kudus, dan olehnya dibawa kepada kekudusan dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamatku, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 6 ayat 19 sampai ayat 23. Saudara-saudara, mengingat kelemahanmu, aku berbicara secara manusia, sebagaimana kalian dahulu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kalian kepada kedurhakaan. Demikianlah sekarang kalian harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kalian kepada pengudusan. Sebab waktu kalian menjadi hamba dosa, kalian bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kalian petik daripadanya? Semuanya menyebabkan kalian sekarang merasa malu, karena kesudahannya ialah kematian. Tetapi sekarang kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Maka kalian memperoleh buah yang membawa kalian kepada pengudusan dan akhirnya hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Refrain, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Refrain, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Refrain, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 12, ayat 49 sampai ayat 53. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah. 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Bapa melawan putranya, dan putra melawan bapanya. Ibu melawan putrinya, dan putri melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantu, dan menantu melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Yesus hari ini begitu keras.
Bila selama ini kita mendengar sabdanya yang lembut dan menyegarkan, kali ini Yesus justru mengatakan, "Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Iman memang menuntut pilihan tegas, mengikuti Yesus secara penuh atau tidak sama sekali. Tak jarang iman tidak bertumbuh karena langkah kita diberatkan oleh urusan-urusan duniawi. Secara tegas Yesus menyatakan bahwa seandainya pun keluarga menentang atau memberatkan, orang beriman harus teguh memilih mengikuti Tuhan. Mengikuti Yesus tidak berarti menyingkirkan keluarga. Justru mengikuti Kristus merupakan jalan untuk menyempurnakan keluarga. Karena semakin kita mengikuti Kristus, semakin kita dipenuhi kasih-Nya. Namun tak jarang terjadi konflik normatif antara kasih dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku dalam keluarga atau suku. Misalnya, doa-doa yang bersifat magis atau tradisi yang diskriminatif. Kita diminta untuk berani memperjuangkan nilai iman Kristiani dalam situasi-situasi tersebut. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Lukas bab 12 ayat 51-52. Ayat ini sekilas membingungkan kita. Kenapa Yesus tidak membawa damai tapi pertentangan? Bukankah dalam perjamuan terakhir Ia mengatakan bahwa damai kutinggalkan bagimu dan damaiku kuberikan kepadamu? Dan bukankah Ia juga mengatakan supaya yang berbeban berat dan letih lesu datang kepadanya, karena Ia akan memberikan kelegaan? Betul bahwa Yesus memang mengatakan hal tersebut. Tapi Ia juga memperingatkan para murid-Nya bahwa setelah Ia pergi, dunia akan membenci mereka. Mereka akan diserahkan kepada para penguasa, dipenjarakan dan dihukum mati. Dan ini memang sungguh terjadi. Pada saat Injil itu dituliskan, banyak murid Yesus yang mati sebagai martir. Dan masih akan terjadi dalam perjalanan selanjutnya. Dalam arti ini, Yesus tidak membawa kedamaian. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga halnya dengan perpecahan dalam keluarga seperti yang dikatakannya. Saat ini pun masih terjadi karena seseorang memutuskan mengikuti Yesus. Ia ditolak dan disingkirkan oleh keluarganya. Tentu ini bukan yang diinginkan oleh siapapun, namun kadang pertentangan itu masih saja terjadi. Dengan pengajaran ini, Yesus memperingatkan kita bahwa siapapun yang mengikutinya haruslah siap. Jika perlu, berani menanggung risiko. Dengan menjadi murid-Nya, kita masuk dalam komunitas baru yang memiliki cara hidup dan tuntutannya yang baru. Bagi mereka yang merasa terancam dengan cara hidup yang baru ini, tentu akan memberikan perlawanan, termasuk dari keluarganya sendiri. Lalu haruskah memusuhi keluarga karena mengimani Yesus? Pasti tidak. Kita tetap harus mengasihinya sekalipun dimusuhi. Kita tetap harus konsisten dalam keyakinan kita dan tidak boleh berkompromi demi perdamaian yang semu belaka. Cinta kasih yang kita bangun karena iman akan Kristus, walaupun mendapatkan pertentangan, akan mendatangkan perdamaian yang sejati. Jadi, jangan takut jika karena mengikuti Yesus kita ditolak. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam Tuhan memberkati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.